Semua orang mengenalnya sebagai raja. Bukan karena dia meminta. Bukan karena dia mengejar mahkota, tapi karena dunia memberikannya gelar itu. Singa. Sosok gagah berotot dengan surai bergelombang keemasan, melangkah tenang di antara bisikan angin savana. Tapi apakah kita benar-benar tahu siapa dia? Di balik gelar yang diagung-agungkan, tersembunyi kehidupan yang tak pernah diceritakan dalam dongeng. Ia tak hidup dalam kemewahan. Tak ada singgasana yang menantinya setiap malam. Ia hidup dalam keheningan panas yang menyengat di antara rumput tinggi dan bahaya yang tak pernah tidur. Ia bukan penguasa yang selalu menang, tapi pejuang yang berkali-kali harus menelan pahitnya kegagalan. 8 dari 10 kali ia gagal dalam berburu. Tubuhnya kelelahan, napasnya berat, dan langkahnya kadang goyah. Tapi ia terus mencoba. Terus bertahan. Karena di savana, hidup bukan tentang siapa yang terkuat, tapi siapa yang paling gigih untuk bertahan. Ini adalah kisah tentang singa, bukan sebagai mitos, bukan sebagai legenda, tapi sebagai makhluk nyata yang bernapas dan berjuang setiap hari, bukan untuk menjadi raja, tapi untuk bertahan di dunia yang tak memberinya belas kasihan. Padang rumput terbuka adalah rumahnya. Bukan hutan yang lebat, bukan gua yang gelap, melainkan hamparan tanah luas tempat angin berhembus bebas dan aroma tanah kering bercampur jejak kaki mangsa. Singa adalah makhluk yang bergantung pada keluasan ruang, di mana ia bisa melihat sejauh mata memandang, memetakan kemungkinan, dan menyusun strategi tanpa banyak suara. Ia hidup dalam kelompok yang disebut kawanan. Namun jangan salah, di dalam kawanan itu, ikatan bukan sekadar soal darah. Mereka berbagi beban, saling menjaga anak, dan mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Tapi juga saling bersaing, saling menguji, dan kadang meninggalkan satu sama lain ketika keadaan memaksa. Tak ada tempat untuk kelemahan, bahkan singa betina yang kerap berburu dan membesarkan anak harus siap menghadapi resiko jika jantan penguasa berganti. Singa jantan dengan surainya yang tebal sering dianggap pemimpin, tapi dalam banyak hal, betina yang memegang kendali. Mereka memburu, mengasuh, dan menjaga keteraturan. Jantan baru yang merebut kawanan akan membunuh anak-anak yang bukan darahnya, agar betina segera kembali bisa berkembang biak. Sebuah siklus brutal, tapi begitulah cara mereka bertahan. Tak ada belas kasihan di antara aturan alam. Tapi di balik semua itu, ada momen-momen lembut. Ketika seekor induk menjilat lembut anaknya, ketika kawanan berbaring berdampingan di bawah langit jingga sore hari. Atau saat singa tua menatap cakrawala, seolah tahu bahwa hari-harinya tinggal hitungan waktu. Ada jiwa yang hidup dalam tubuh penuh luka. Singa bukan pemburu terbaik. Mereka lambat dibandingkan cheetah, tak setangguh hiena dalam stamina, dan jauh dari licik seperti serigala. Tapi mereka punya kekuatan, koordinasi dalam diam, mereka menyusun serangan, mengendap bersama. Menyerang dari sisi yang tak terlihat. Namun tetap, keberhasilan bukan jaminan. Kegagalan datang lebih sering daripada kemenangan. Dan tiap kali gagal, perut tetap kosong, tubuh semakin lelah, dan waktu terus berjalan. Namun mereka mencoba lagi. Dan lagi. Tak karena keinginan untuk jadi raja, tapi karena itulah cara mereka bertahan, karena dunia tak peduli pada singa yang menyerah. Seekor anak singa lahir dengan mata tertutup, tubuh kecil, dan dunia yang penuh risiko. Di usia muda, mereka harus belajar membaca bahasa tubuh, mendengar suara langkah, dan mengenal mana teman mana musuh. Di balik permainan mereka, selalu ada ancaman. Dari ular, dari hewan lain, bahkan dari singa dewasa yang bukan bagian dari kelompoknya. Namun disinilah kekuatan mereka tumbuh. Anak-anak singa belajar dari ibu dan dari sesama kawanannya. Mereka mengasah naluri, memperkuat otot, dan mengenali pola.
Masa kecil mereka bukan masa manja, tapi masa penuh pembentukan agar kelak saat dewasa, mereka mampu mengisi posisi yang ditinggalkan. Ketika seekor singa jantan mencapai usia dewasa, ia tak langsung menjadi raja. Ia harus terusir dari kawanan, hidup dalam kesendirian, berkelana, dan menantang jantan lain. Jika ia menang, ia dapat wilayah, pasangan, dan penerus. Jika kalah, ia kehilangan segalanya bahkan nyawa. Kemenangan tak berarti abadi. Selalu ada jantan muda yang mengintai, menunggu celah, menyusun rencana. Setiap malam, setiap pagi adalah pertarungan tak terlihat. Dan di tengah semua itu, si pemilik mahkota tetap harus menjaga keluarganya, mengusir musuh, dan melindungi garis keturunannya. Seiring waktu, batas antara wilayah singa dan manusia semakin kabur, perburuan, ekspansi lahan, konflik kepentingan semua menjadikan singa sebagai korban dari ambisi manusia. Ia dianggap ancaman, padahal habitatnya yang lebih dulu terganggu. Banyak dari mereka yang mati bukan karena pertempuran di savana, tapi karena peluru, jerat, dan racun. Namun masih ada harapan. Di banyak tempat, konservasi dilakukan. Anak-anak diajarkan mengenal bukan hanya tentang keberanian singa, tapi juga tentang peran mereka dalam menjaga ekosistem. Singa bukan hanya makhluk megah, tapi bagian penting dari keseimbangan alam. Ketika mereka hilang, banyak hal ikut runtuh. Singa tak mengenakan mahkota, tak punya jubah. Tapi cara mereka berjalan, menatap, dan bertahan, itulah simbol sejati dari kepemimpinan alam. Mereka bukan sempurna. Mereka bisa lelah, bisa kalah, bisa mati. Tapi justru karena itulah mereka begitu nyata. Ketika kamu melihat seekor singa di kejauhan, diam di bawah pohon, atau melangkah perlahan di antara bayangan, ingatlah bahwa kamu sedang menyaksikan kisah ketahanan, keberanian, dan kesepian. Bukan hanya cerita tentang raja, tapi tentang jiwa yang tetap menyala meski dunia terus berubah. Mereka tak pernah meminta jadi legenda, tapi hidup merekalah yang menjadikan mereka abadi.